Amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Yang kami hormati Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Dr. Andes Haji Undang Sudarsana MMPD, dan yang kami hormati juga Wakil Dekan Tansa Rahmatullah STMH. Kemudian kami hormati juga Kepala Prodi Program Studi Ilmu Komunikasi Ibu Samia Fadilah SIKOM MIKOM beserta jajarannya. Kemudian yang kami hormati pula Kepala Program Studi Ilmu Perpustakaan Ibu Rosyana Nurwa Indah SHUM MA beserta jajarannya. Dan yang tak lupa kami hormati pula Bapak dan Ibu dosen yang telah hadir dalam kesempatan kali ini serta rekan-rekan sekalian yang kami banggakan. Pertama-tama perkenalkan terlebih dahulu, saya Rudiman. Di sini selaku perwakilan dari proyek wisata dari Desa Santosa, sekaligus pada kesempatan kali ini diamanahi sebagai koordinator kelompok yang insya Allah akan menyampaikan hasil daripada diskusi kami terkait dengan rencana usulan atau program yang akan kami laksanakan di Desa Santosa, spesifiknya di bidang proyek wisata. Baik, tanpa berlama-lama lagi, hadirin sekalian, di sini seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya di momen ujian tengah semester kemarin, bahwa memang pada intinya dua permasalahan besar yang sedang dihadapi Santosa itu adalah terkait dengan kualitas sumber daya manusia dan juga fasilitas wisata yang dinilai masih belum betul-betul optimal sehingga kurang mampu menarik minat wisatawan untuk datang berkunjung ke tempat wisata yang telah tersedia. Asumsi awal bahwa di Desa Santosa sendiri sejauh ini baru ada satu tempat wisata yang memang sudah berjalan dan sejauh ini juga sebetulnya memiliki potensi besar untuk menjadi ikonik di Desa Santosa itu begitu. Nah, tempat wisata itu tak lain dan tak bukan yaitu Situ Cihaniwung, sebuah hamparan dataran danau yang dikelilingi oleh perkebunan teh dengan perbukitan di pinggir-pinggirnya. Nah, Cihaniwung ini kenapa kami bilang memiliki bahwa potensinya akan mampu menjadi ikonik Desa Santosa, karena memang secara letaknya sendiri Cihaniwung ini berada tepat di depan kantor Desa Santosa, begitu kurang lebihnya. Namun yang dihadapi di Cihaniwung sendiri saat ini adalah kurangnya kualitas sumber daya manusia dalam proses pengelolaan, spesifiknya di produksi konten yang ini tuh bertujuan untuk mampu menggait wisatawan atau atensi publik untuk berkunjung ke sana. Sehingga berangkat dari sebuah masalah itu, kami memiliki program, tidak terlalu banyak memang, namun kami rasa program inilah yang memang dibutuhkan di Desa Santosa saat ini, berdasar koordinasi dengan beberapa elemen seperti pengurus desa dan juga pengurus wisatanya secara langsung. Yakni program pertama kami di sini adalah di spesifik di bidang peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang produksi konten. Beberapa waktu lalu, singkat cerita, memang kami juga sempat akan memproduksi atau membuat sebuah media baru di Desa Santosa dan juga untuk Situ Cihaniwung khususnya. Namun ketika kami telusuri lebih jauh, ternyata memang di Santosa sendiri seperti Situ Cihaniwung, kemudian pihak perangkat desa atau yang lebih dikenal dengan kelompok informasi masyarakat yang mengelola informasi desa secara umum, sejauh ini sudah memiliki media sosialnya. Nah, sebagaimana yang kami juga ingin targetkan ke depan orang-orang luar lah atau anak-anak muda dari segmentasi anak muda dan keluarga yang kami harapkan untuk datang ke Situ Cihaniwung ini, sehingga kami pandang bahwa media baru spesifiknya media sosial dan kemudian berlanjut dalam bentuk website ini menjadi media yang saat ini potensial untuk dijadikan media promosi begitu kurang lebihnya. Nah, sehingga kami di sini ingin melakukan kegiatan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia ini yang nanti diharapkan mampu mendatangkan wisatawan ke Situ Cihaniwung khususnya. Kami di sini membuat satu kegiatan dalam peningkatan kualitas SDM, yaitu ada pelatihan produksi konten. Konten yang diproduksi ini sendiri terdiri dari 3 jenis konten, yakni konten yang pertama itu konten video, kemudian konten foto dan juga dalam berupa tulisan nanti, begitu. Nah, untuk konten foto sendiri, kami memandang bahwa yang namanya di media sosial khususnya saat ini ya erat kaitannya dengan visual begitu ya. Bagaimana orang itu bisa tertarik dengan melihat mungkin sesuatu yang membuat mereka teratensi ke sana, sehingga kami memandang bahwa foto
baik itu di bidang wisata, baik itu di bidang UMKM, dan juga mungkin literasi, ini juga penting untuk diberikan pelatihan kepada masyarakat, sehingga nanti mampu menghasilkan kualitas foto yang bagus. Nah, sementara untuk sasaran daripada pelatihan fotografi ini sendiri, kami memiliki sasaran kepada pengelola situ Cihaniwung, dan untuk tahapan awal kami menyasar kelompok informasi masyarakat sebagai salah satu lembaga yang memang memiliki wewenang untuk menyebarluaskan informasi terkait Sentosa kepada masyarakat Sentosa khususnya dan dunia luar pada umumnya, begitu. Sehingga di sini produksi foto nanti yang dihasilkan kami harapkan bisa digunakan untuk di-up di media sosial Desa Sentosa yang dikelola oleh Kim Sajiwa, yaitu nama Instagramnya Kim Sajiwa. Kemudian juga di Cihaniwung sendiri juga sudah memiliki media berupa Instagram dan Facebook, yakni Cihaniwung View, dan maksud kami TikTok. TikToknya itu dengan username situ Cihaniwung. Nah, sementara konten-konten yang diproduksi ini nanti foto, kemudian berlanjut ke ada yang namanya pelatihan konten dalam produksi video sampai dengan tulisan, selain nanti diupload di media-media baru seperti media sosial sekarang yang lumrah kita gunakan, dalam plan B atau plan keduanya nanti juga bisa digunakan untuk melengkapi data-data di website Desa Sentosa atau Cihaniwung khususnya yang memang sampai saat ini kami lihat masih sangat kosong. Nah, ini sangat bertentangan dengan perilaku orang ketika ingin mendapatkan informasi di era kekinian, di mana jarang sekali mungkin mencari dari buku atau melihat poster-poster, namun langsung biasanya berselancar di internet begitu. Nah, sehingga ketika nanti informasi-informasi internet ini bisa menjangkau, bisa membuat orang itu tahu lebih jauh tentang Sentosa, spesifiknya di bidang wisatanya, kami harapkan ini mampu memberikan atensi, kemudian bahkan sampai pada berperilaku menggerakkan psikomotornya untuk datang ke sana, begitu kurang lebihnya. Kemudian di program yang kedua, setelah konten-konten diproduksi, kemudian program ini juga ternyata terbukti nanti ketika setelah dilaksanakan itu mampu memberikan imbas berupa meningkatnya kualitas kunjungan ke Desa Sentosa, spesifiknya pengunjungan terhadap kualitas, maksudnya tempat wisatanya, kami tentu juga akan berlanjut ke program berikutnya, yakni pembenahan fasilitas atau peningkatan kualitas di situ Cihaniwung itu sendiri. Sebagaimana yang tadi saya sampaikan di awal, bahwa situ Cihaniwung itu sendiri memiliki potensi sebetulnya untuk menjadi sentral wisata, kuliner, dan juga sentral wisata, kuliner, dan juga literasi di Desa Sentosa, mengingat letak geografisnya yang sangat dekat dengan kantor desa, begitu kurang lebih. Nah, sehingga karena adanya motivasi untuk menjadikan ini sebagai pusat, kami juga memandang masih ada kekurangan dari aspek fasilitas. Namun lagi-lagi beberapa waktu lalu dalam momen UTS juga disampaikan bahwa coba batasi hal-hal yang kira-kira realistis untuk kita kerjakan. Berhubungan dengan fasilitas kan sebetulnya di luar bidang keahlian rekan-rekan dari ilmu komunikasi. Nah, sehingga dari sana kami menggarisbawahi untuk program pengembangan fasilitas wisata ini, kami sifatnya hanya memberikan saran dan juga masukan kepada pihak pengelola atau pihak situ Cihaniwung yang sejak saat ini juga telah berkoordinasi dengan sangat baik juga dengan kami selaku mahasiswa yang telah terjun ke sana, begitu kurang lebihnya. Sehingga untuk singkatnya adalah pertama, program di situ Cihaniwung yang ingin kami gagas itu yaitu program untuk merebranding ulang, berupa media yang digunakan adalah media baru, media sosial, dan berlanjut sampai ke website. Dan kemudian yang kedua, pembenahan fasilitas yang ada di situ Cihaniwung saat ini. Kurang lebihnya untuk bidang wisata di situ Cihaniwung, Desa Sentosa, begitu yang dapat saya paparkan. Selanjutnya mungkin dari rekan-rekan saya, kelompok literasi dan UMKM. Baik, terima kasih Rudiman. Fokus ke Cihaniwung ya, dalam upaya kita, dalam upaya kelompok ini untuk membuat pelatihan, dan juga kalian sendiri bisa melakukan, membuat konten untuk media. Baik untuk media internal ataupun media baru yang lain. Kan itu ya yang menjadi poin pokoknya, sehingga nanti diharapkan terjadi rebrandingnya. Jadi ada branding ulang untuk supaya lebih. Jadi itu yang jadi fokus ya, spesifik ke sana. Baik, silakan untuk literasi boleh. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Untuk mukadimah mungkin tadi ngikut dari Kang Rudi saja, langsung saja perkenalkan. Nama saya Fajri Alpanusuri, saya perwakilan dari kelompok literasi Desa Santosa, Kecamatan Kertasari. Sebelumnya izinkan saya untuk memaparkan usulan atau rancangan program yang telah kelompok kami buat dan telah kelompok kami diskusikan sebelumnya. Langsung saja, tidak jauh beda dengan kelompok yang lainnya ya. Berangkat dari potensi dan permasalahan yang telah kami temukan pada saat observasi kami di tahap yang pertama. Nah, dari hal itu kami membentuk 4 program di dalamnya. Program yang pertama seperti biasa yaitu capacity building, program yang kedua upgrading management, program yang ketiga pengembangan fasilitas atau sarana prasarana literasi, dan program yang keempat yaitu inovasi. Nah, sebelum kita masuk ke program, mengangkat dari potensi dan permasalahan, kami terlebih dahulu menentukan daya dukung kelembagaan untuk nantinya supaya bisa mendukung program yang nantinya kami usulkan. Bisa Bapak dan Ibu dosen lihat di depan untuk daya dukung kelembagaan tuh ada 5 daya dukung kelembagaan, diantaranya yang pertama pengelola lembaga literasi atau penggiat literasi, bisa jadi perpustakawan lah, para pengelola pustakawan. Untuk yang kedua instansi pendidikan yang di dalamnya itu ada TK, SD, SMP, sederajat. Untuk yang ketiga kelompok informasi masyarakat atau biasa disebut KIM. Untuk yang keempat kader penggerak PKK, yang kelima satelit atau Santosa Literasi. Nah, mengapa lembaga-lembaga yang telah kami tuliskan kami bawa sebagai daya dukung kelembagaan gitu, karena kelompok kami merasa bahwa lembaga tersebut potensial dan istilahnya memiliki kapasitas nantinya untuk membantu program yang kami canangkan. Nah, setelah dari daya dukung kelembagaan, kita masuk ke program seperti yang tadi saya sebutkan. Program pertama yaitu di capacity building, di mana untuk capacity building ini tujuan dan maksud utamanya adalah untuk pembentukan kapasitas atau sumber daya manusia, wabil khususnya di fokus literasi ya. Nah, untuk capacity building ini ada satu kegiatan yang telah kami rencanakan, yaitu kegiatan workshop literasi, di mana di workshop literasi ini nantinya ada beberapa tahapan workshop yang pada akhirnya nanti akan adanya pembentukan penggiat literasi. Nah, yang pertama, workshop pertama yaitu workshop literasi informasi. Nah, di workshop ini nanti para sasaran yang telah kami tentukan mengikuti pelatihan atau bisa jadi nantinya seminar atau mungkin webinar. Nah, untuk mengetahui tentang bagaimana itu literasi gitu, mulai dari literasi dasar, literasi digital dan sebagainya nantinya. Untuk yang kedua, produksi informasi. Nah, di produksi informasi ini sasaran yang telah kami tentukan nanti akan diajarkan atau dilatih untuk bagaimana cara memproduksi informasi. Nah, yang C adalah pengelolaan informasi. Kan setelah tadi masyarakat atau sasaran gitu diajarkan untuk bagaimana cara memproduksi sebuah informasi. Nah, dilanjut yang ketiga tuh masyarakat tuh diajarkan untuk bagaimana mengelola informasi yang telah mereka buat nantinya. Untuk yang D, promosi informasi. Nah, setelah dari tahapan A, B sampai C, yang E adalah promosi informasi. Nanti masyarakat diajarkan untuk bagaimana mempromosikan informasi yang telah mereka pelajari, yang telah mereka buat, yang telah mereka kelola tuh untuk dipromosikannya nanti bagaimana. Nah, hingga pada ujungnya E yaitu pembentukan komunitas satelit. Jadi pembentukan komunitas satelit itu ini merupakan rencana dari kami ya, di mana orang-orang yang tadinya dijadikan sasaran oleh kami nantinya dibentuk menjadi sebuah komunitas yang bernamakan satelit atau Santosa Literasi. Nah, itu untuk apa tujuannya? Yaitu kami berharap bahwa dengan adanya satelit ini istilahnya bakal ada orang yang atau ada komunitas yang bisa melanjutkan program kita. Jadi program kita nggak stuck misalnya atau berhenti begitu saja, tapi diharapkan nantinya bakal muncul pelopor baru untuk kemajuan literasi di Desa Santosa, atau untuk setidaknya menjadikan ekosistem literat di Desa Santosa itu menjadi lebih baik.
Untuk mitranya bisa kita lihat di sini ada Dispusipda Kabupaten Jabar, Dispusipda Kabupaten Bandung, GPMB, Dinas Pendidikan, dan juga Diskominfo. Nah, teknis untuk mitranya bagaimana? Jadi teknis untuk mitra tuh kita bermitra untuk nantinya di agenda workshop tuh si mitra-mitra itu kita datangkan, bisa jadi sebagai pemateri ataupun bisa jadi narasumber dan sebagainya. Lanjut ke program yang kedua, yaitu upgrading management. Di program ini tujuan dan maksud utamanya yaitu mengembangkan istilahnya atau meng-up apa yang sudah ada dan apa yang sudah menjadi potensi di Desa Santosa. Lebih simpelnya, upgrading management itu diperuntukkan untuk orang-orang yang ada di kelembagaan literasi, dalam artian orang-orang seperti pengurus perpustakaan atau pengurus pojok baca yang ada di desa. Nah, untuk program upgrading management ini kegiatannya masih sama ya, dalam bentuk workshop, di mana ada 2 tahapan di sini. Yang pertama manajemen lembaga literasi. Nah, dengan manajemen lembaga literasi nanti masyarakat itu akan diajarkan semisal oleh pemateri ya untuk tahu bagaimana memanage istilahnya lembaga literasi, dalam artian perpustakaan ya, misalnya bagaimana masyarakat tuh harus tahu cara memanajenya. Yang kedua yaitu promosi lembaga literasi. Setelah masyarakat tahu gitu tentang pengelolaan atau manajemen dari lembaga literasi, nantinya masyarakat dikasih tahu gitu untuk promosi, bagaimana cara mempromosikan suatu lembaga literasi. Karena kami melihat bahwa untuk promosi dan untuk istilahnya branding lembaga literasi di Desa Santosa itu sangat kurang. Mungkin hal itu juga menjadi penyebab ekosistem literasi di Desa Santosa itu masih belum berkembang. Untuk sasarannya, untuk upgrading manajemen itu yang pertama pengelola lembaga literasi dalam artian perpustakaan, karena ini ditujukan untuk lembaga literasi atau dalam artian potensinya perpustakaan, baik itu yang ada di desa ataupun di sekolah. Yang kedua satelit yang tadi, yang komunitas bentukan dari kami, komunitas yang dibentuk dari orang-orang yang telah mengikuti workshop di capacity building. Untuk selanjutnya program ketiga yaitu pengembangan fasilitas literasi atau pengadaan sumber informasi. Nah, perlu kita tekankan gitu bahwa untuk pengembangan literasi ini kelompok kami gitu bukan bermaksud untuk menjadikan atau membangun sarana prasarana literasi dari nol. Misalnya di Desa Santosa itu gak ada perpustakaan desa, gak ada sama sekali, bahkan untuk potensinya pun gak ada sama sekali. Nah, kami membangun fasilitasnya misalnya bukan seperti itu, tapi untuk pengembangan fasilitas itu nantinya kami akan melakukan beberapa kegiatan, yaitu kegiatannya semuanya dalam bentuk sosialisasi ya. Yang pertama sosialisasi perpustakaan desa. Nah, kenapa kami mengadakan kegiatan sosialisasi perpustakaan desa? Nah, karena kami menganggap bahwa kan di Desa Santosa udah ada tuh potensi, yaitu pojok baca desa. Nah, kami udah ngerasa gitu bahwa itu tuh bisa jadi potensi yang nantinya bisa dikembangkan untuk dijadikan perpustakaan desa. Untuk yang kedua sosialisasi TBM, Taman Baca Masyarakat, dan yang ketiga sosialisasi sudut literasi di berbagai sudut desa. Nah, untuk yang kedua dan ketiga sebenarnya belum ada sama sekali pojok literasi di desa ataupun TBM yang ada di sekitaran Desa Santosa. Namun kami merasa di Desa Santosa tuh banyak fasilitas atau ruang-ruang kosong yang nantinya bisa dijadikan untuk tempat itu. Bisa dijadikan TBM ataupun bisa dijadikan sudut literasi. Nah, tempat-tempat kosong itu seperti kalau di Desa Santosa kan ada Talun Santosa gitu, tempat ngumpul orang-orang. Terus ada kalau di wisata situ Cihaniwung juga. Nah, nantinya kami akan melakukan sosialisasi kepada pihak terkait untuk misalnya pengadaan koleksi atau mengadakan taman baca masyarakat dan sudut literasi. Yang keempat pengadaan koleksi. Kalau ini sih spesifikasinya program ini kami arahkan kepada sekolah atau instansi pendidikan. Semisal sekolah merasa kekurangan akan bahan koleksi atau kekurangan buku, nah nantinya dari mitra teknisnya kami istilahnya jembatani lah, sosialisasikan untuk bagaimana cara nantinya menambah pengembangan koleksi untuk di sekolah. Misal sekolah kurang
novel atau apa nanti sosialisasikan, bisa nantinya dengan cara hibah, dengan cara wakaf ataupun sebagainya. Untuk di program pengembangan fasilitas yang menjadi sasarannya yaitu pertama kepala desa dan instansi pendidikan. Untuk yang pertama kenapa kepala desa gitu? Nah karena kami merasa bahwa kepala desa tuh memiliki kebijakan ya. Kepala desa dan aparatur desanya memiliki kebijakan tertinggi kalau soal pengadaan fasilitas di desa itu nantinya. Makanya kami untuk sasarannya memilih kepala desa dan perangkatnya juga instansi pendidikan. Lanjut ke program yang terakhir yaitu inovasi. Nah program ini adalah bentuk dari inisiatif kita, mungkin juga langkah inovatif kita untuk pengembangan literasi di Desa Santosa. Untuk program inovasi ini hanya ada satu kegiatan yang kami canangkan, yaitu sosialisasi aplikasi penyedia koleksi digital. Bisa itu Ipusnas ataupun Candil, namun di sini kami memilih Candil. Jadi nanti teknisnya untuk kegiatan ini mitra dalam artian mitra di sini kan Dispusipda Jabar atau Dispusipda Kabupaten Bandung, kan yang memiliki program Candil itu Dispusipda Dispusipda Jabar ya. Nah nanti kami melakukan sosialisasi kepada masyarakat gitu tentang bagaimana penggunaan Candil ini. Nah untuk apa sih inovasi ini? Kan semisal tadi ada pengembangan koleksinya, takutnya pengembangan koleksi itu memiliki kendala ataupun sebagainya. Nah jadi bisa di-cover oleh penggunaan Candil ini. Kan di Candil tuh banyak ya koleksi-koleksi, nanti kan tinggal diajarkan bagaimana masyarakat tuh mengoperasikan Candil. Apalagi kan Candil udah bisa diakses di mobile juga, bisa diakses di HP dan sebagainya. Untuk sasarannya yaitu kami menyasar ke instansi pendidikan, masyarakat dan juga masyarakat desa. Mungkin segitu program yang kami rencanakan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada kelompok UMKM. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mempersingkat waktu, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Anggun yang akan memaparkan terkait program usulan proyek UMKM di Desa Santosa. Dari hasil data potensi dan permasalahan yang ada, kami telah mendiskusikan adanya 3 program dengan 4 kegiatan yang diusulkan untuk proyek UMKM di Desa Santosa. Adapun program yang pertama yaitu terkait peningkatan kualitas sumber daya manusia. Tentu ini menjadi salah satu hal yang mendasar atau permasalahan yang mendasar terkait UMKM yang ada di Desa Santosa karena kurangnya kualitas atau kurangnya sumber daya manusia terkait pelaku UMKM di Desa Santosa. Untuk kegiatannya itu sendiri ada 2 kegiatan. Yang pertama itu workshop publikasi UMKM untuk pengelolaan konten media sosial dan marketplace. Nah, kegiatan ini kebetulan hampir sama dengan proyek wisata terpadu dan kemungkinan ini akan dikolaborasi karena intinya sama untuk mempublikasikan atau memperkenalkan kepada halayak melalui media sosial ataupun marketplace apa yang mereka miliki atau produk UMKM apa yang mereka miliki. Adapun mitra yang akan kami kolaborasi yaitu ada dosen, content creator, serta influencer. Lalu untuk kegiatan kedua, ini ada sosialisasi label cup atau branding, nomor induk berusaha serta labelisasi halal. Nah untuk sosialisasi label cup ini karena tadi kan sudah dibahas di kegiatan pertama itu melalui publikasi pengelolaan konten media sosial, lalu setelah melakukan publikasi, setelah memperkenalkan kepada halayak, tentu harus adanya penyelesaian administrasi di lembaga pemerintah agar UMKM itu dapat diakui tidak hanya oleh masyarakat tetapi di dinas UMKM itu sendiri. Untuk mitra itu sendiri, ini ada salah satu komunitas UMKM di Kabupaten Bandung yaitu IE atau biasa disingkat singkatannya itu Integrasi Ekosistem UMKM. Salah satu komunitas di Kabupaten Bandung yang dinaungi langsung oleh Wakil
Bupati Kabupaten Bandung yaitu Bapak Syahrul Gunawan. Kemudian Dinas UMKM juga, serta ada program yang kedua yaitu mengenai upgrading manajemen atau peningkatan pengelolaan, peningkatan pengaturan apa-apa yang diperlukan di UMKM itu sendiri. Kegiatannya hanya satu, yaitu pelatihan strategi pemasaran dan manajemen keuangan. Pelatihan ini tentu adalah salah satu kegiatan yang di-request oleh pihak Desa Santosa itu sendiri. Terlebih lagi memang kegiatan-kegiatan yang kami usulkan ini adalah kegiatan yang ingin didapatkan oleh para pelaku UMKM khususnya, karena pada dasarnya pelatihan-pelatihan seperti ini tidak pernah didapatkan oleh pelaku UMKM di Desa Santosa. Adapun kegiatan ini memang diikutsertakan di Desa Santosa ini, tapi yang berangkat untuk mengikuti pelatihan ini bukan pelaku UMKM-nya, akan tetapi lembaga desanya. Kemudian kenapa disangkut pautkan dengan manajemen keuangan kegiatan ini? Karena tentu dalam menentukan strategi pemasaran, menentukan harga pasar, menentukan tempat untuk mempromosikan produknya, itu tentu membutuhkan yang namanya budgeting, dan tentu ini akan berpengaruh kepada pengelolaan keuangan atau pembukuan keuangan. Lalu yang terakhir ada program inovasi fasilitas, yaitu dengan kegiatan agenda event UMKM atau bazar. Sebetulnya ini kita hanya memberikan inovasi kepada pelaku UMKM, khususnya sih lebih ke perangkat desa atau lembaga yang ada di sekitar untuk mewadahi para pelaku UMKM ini agar dapat memperkenalkan produknya itu tidak hanya secara online, tetapi offline-nya pun dengan memanfaatkan fasilitas yang ada di Desa Santosa itu sendiri. Tidak hanya itu, inovasi ini juga agar masyarakat sekitar itu dapat termotivasi untuk menjadi pelaku UMKM juga. Jadi kan memang pelaku UMKM di Desa Santosa itu hanya ada 9. Nah, mudah-mudahan dengan adanya kegiatan bazar yang dilakukan secara rutin ini dapat memotivasi masyarakat lainnya untuk memperbaiki perekonomiannya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah paparan dari Desa Santosa ini sudah selesai. Nanti paling tidak saya ada 3 nanti yang saya minta untuk memberikan saran, masukan, tanggapan dan juga arahan untuk para mahasiswa. Tadi yang pertama yang terkait dengan wisata, karena memang di situ nanti fokusnya ke Cihaniwung, terutama adalah untuk melakukan rebranding, ya, rebranding, terutama nanti terkait dengan bagaimana membuat sebuah konten media yang supaya Cihaniwung ini lebih dikenal dan seterusnya, ya. Pelatihannya juga seperti itu. Nanti harapan kita, sebelumnya saya lah ya, kalian sendiri memberikan semacam pilot projectnya lah, percontohannya, sekaligus juga memberikan edukasi juga kepada mereka bagaimana membuat itu. Nah, dalam pelaksanaan itu kami mohon berkenan Pak Yani untuk memberikan bekal lah ya terkait dengan rencana yang akan dibuat oleh kelompok yang proyeknya adalah tentang wisata di Santosa, khususnya Cihaniwung. Mangga Pak Yani. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, khusus yang wisata tadi saya kurang kurang memperhatikan, tapi saya baca laporannya. Ya, punten. Kayak siapa tadi? Bunyi juga tadi ke situ tampil. Ini juga sama. Ya,
kayak kelompok kemarin ya, mungkin ini entah saya yang kurang ngikutin atau memang seperti yang kemarin-kemarin, antara wisata, UMKM dan juga literasi kayaknya ini punya proyek masing-masing, belum terintegrasi. Padahal setahu saya kenapa ini dibarengin semuanya Satper Desa, itu kan ada integrasi antara UMKM, literasi dan wisata. UMKM misalnya itu ada untuk mendukung wisata juga, literasi untuk mendukung wisata juga. Permasalahan utama di Sukapura pada umumnya dan mungkin juga Santosa, apalagi Santosa dekat banget dengan perbatasan Garut ya, terus juga dengan Pangalengan. Orang sana kan masih menganggap dirinya sebagai orang atau mengaku dirinya sebagai orang Pangalengan. Mereka bukan nggak percaya diri, tapi bisa dibilang kayak gitu. Nah, itu kan harus diliterasi. Nah, gimana caranya kalian misalnya yang itu mau bikin video rebranding Cihaniwung. Sementara dari sisi amenity-nya, terus dari sisi aksesibilitasnya itu juga masih apa adanya. Kelengkapan wisatanya juga belum banyak. Bisa jadi walaupun itu bentuknya iklan, mungkin bisa jadi nanti ini kebohongan publik. Wah, katanya enakeun dan sebagainya, tapi kenyataannya kayak gitu, fasilitasnya juga belum lengkap. Nah, itu jadi ini untuk kelompok semua ya. Kayaknya ini masih belum ada integrasi dari masing-masing. Masih aing-aingan, masih terpisah. Padahal yang namanya wisata itu harus ada daya dukung. Apalagi pemerintah Provinsi Jawa Barat itu udah menginginkan wisata apa sih namanya tuh berbasis kearifan lokal. Itu bulan September apa Oktober kemarin. Itu semua dinas pariwisata se-Jawa Barat itu dikumpulin. Bupati pun sama, pengennya ada kearifan lokal. Nah, kearifan lokal dari sisi makanan di sana apa? Dari sisi budayanya apa? Nah, literasi gimana tugasnya untuk mengangkat sisi budayanya? Yang paling mudah mungkin mitos. Bisa dibangun nggak mitos yang ada di sana? Kalau mitos-mitos di desa biasanya ada. Situ Cihaniwung misalnya mitosnya seperti apa? Kalau Cisanti kan ada. Nah, ini yang ingin mengingatkan kenapa ini satu kelompok satu desa di ini presentasi barengan, harus nyambung semuanya. Nah, ini yang belum. Nah, masalah nanti mau rebranding dan sebagainya, yaitu tadi nyambung nggak? Apa sih produk apa sih UMKM yang akan dimunculkan sebagai ikon misalnya, ikon wisata di sana. Kemarin saya mencontohkan yang di Cililin kan wajib ya, padahal kan banyak makanan-makanan khas sana. Ada nggak yang dibikin khas misalnya? Dan memang kalau yang namanya wisata, ada yang wisata alam, ada wisata buatan ya. Nah, kuliner itu juga buatan, dibuat. Nah, Cihaniwung apalagi kalau dilihat dari sejarahnya kan itu kolam ikan ya, macam-macam, banyak kolam ikan yang kemudian dijadiin situ. Itu kan wisata buatan juga. Jadi yang pertama ini mungkin masukan dari saya, integrasikan dulu masing-masing karena semuanya harus saling mendukung. Oke, perpustakaan desa untuk mencerdaskan masyarakat, oke. Tapi semuanya kan harus saling mendukung. Bagaimana bisa mempromosikan atau membranding produk kalau masyarakatnya sendiri secara literasi masih kurang? Bagaimana mau membantu mengkomunikasikan situ Cihaniwung kalau masyarakatnya juga nggak tahu situ Cihaniwung itu di mana misalnya kayak gitu. Jadi integrasikan dulu. Nanti yang akan disampaikan ke masyarakat misalnya wisata, oke, core-nya wisata didukung oleh UMKM dan didukung oleh literasi. Nggak usah mikir, wah ini jadi proyek utamanya
wisata, enggak kayak gitu juga, tapi saling dukung semuanya. Ini kan namanya terintegrasi. Dan program dari Bupati pun kan desa wisata terpadu. Terpadu dari atas sampai ke bawah, dari resmi tinggal sampai ke paling ujung. Terpadu juga dari sisi literasi dan UMKM. Kayak gitu. Sementara seperti itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Yani atas tanggapannya. Untuk literasi khususnya dan juga nanti juga terkait barangkali dengan yang lain, mangga Pak Mahmudin. Mau di dewa lah. Baik ya, adik sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa hadir sampai di penghujung kegiatan ini. Ini mungkin terakhir pertemuan ya, nanti ada UAS dan penyelesaian untuk nilai UASnya. Saya menyoroti apa yang disampaikan kelompok literasi itu mengenai produsen informasi. Saya juga pelaku produsen informasi waktu saya jadi pustakawan. Tapi harus didukung oleh sumber daya informasinya. Kalau Uninus kan punya sumber daya informasi pastinya dari skripsi, tesis, disertasi, laporan penelitian gitu. Kalau kita membuat wadah misalnya perpustakaan digital, jangan sampai kita membuat wadahnya seperti jalan tol gitu, tapi tidak ada isinya. Kenceng diakses, ternyata ketika di shoot tidak ada. Jadi harus diperhitungkan apa ya menjadi potensi informasi yang ada di situ. Jangan sampai kita membuat, kan itu rencananya begitu. Rencananya seperti itu. Kalau di perpustakaan perguruan tinggi namanya itu repository. Jadi itu sebagai wadah untuk sebagai produsen informasi. Program jalan tapi nanti informasi itu tidak ada. Yang kedua itu perpustakaan desa, di situ kan tidak ada perpustakaan desa ya. Betul ya, tidak ada perpustakaan desa. Jadi intinya kalau kita berdigital, semua perpustakaan di seluruh dunia itu tidak ada yang murni 100% perpustakaan digital, pasti hibrid. Sebesar perpustakaan di British Council, di Library of Congress, perusahaan yang udah beratusan tahun tetap perpustakaan yang konvensional itu ada. Jadi kalau di sini perpustakaan desa harus ada. Jadi sebelum melangkah ke digital harus ada perpustakaan, yaitu perpustakaan konvensional atau tradisional itu harus ada, karena awalnya ada digital itu harus ada dari dalam bentuk cetak gitu ya, atau yang sekarang mungkin tidak ya. Kalau dulu sebelum ada mesin, kalau kan tik dengan mesin tik dialihkan dalam bentuk digital. Kalau sekarang kan udah jadi digital dalam bentuk file komputer. Jadi harus diperhitungkan perpustakaan kita membuat produsen informasi, memproduksi ya, produksi informasi itu harus diperhitungkan seperti itu gitu. Itu ya dua aja yang saya. Nah saya akan coba masuk juga ke UKM nih terakhir. Menarik juga di UKM dari awal. Nah dari UKM gitu saya ini lihat di kemarin itu di TV nasional Pak Tansa mengenai Pak Peri Tristianto. Beliau itu juragannya Floating Market, Great Asia Afrika, Susu Lembang. Dia itu merekrut seluruh yang ada di Kabupaten Bandung, tapi ini terlewat, kenapa tidak gitu ya. Jadi contohnya ada, dia menyediakan lapak, listrik, kebersihan, gratis semuanya Pak. Dan menjual hasil dari UMKM ini, jadi bermitra dengan 120 UMKM. Contohnya yang tadinya seorang pemijit tradisional langganan dari Pak Peri ini, sampai berhasil selama 6 bulan itu sudah bisa umroh, bisa bertahun-tahun kemudian sudah bisa menyalurkan anak sampai semuanya jadi sarjana gitu. Tadinya tukang pijit yang tadinya khawatir tidak bisa menyekolahkan anak. Yang kedua tukang sate pinggir jalan ditarik ke floating marketnya, yang tadinya untuk dapat 10 juta 1 bulan sulit, ternyata sudah di floating market di sana sudah bisa 200 juta per bulan gitu. Jadi ini barangkali pemasaran nanti ini jadi mitra kan tadi dibahas
mengenai mitra-mitra ini, coba aja di Google, di situ di googling ke Pamperi ini bisa nggak, bisa kolaborasi. Situ ada produksi yang tadi itu ada liwet ya, ada kentang apa yang tadi bisa dikolaborasikan dengan Pamperi, karena kan ini masih Bandung, Kabupaten Bandung ya. Yang lain bisa bermitra, ada 120 mitra di situ. Tadi sampaikan oleh Pak Yosal kan masalahnya masalah di sirkulasi informasi. Kita terbentur di situ, tidak tahu informasi bahwa di Kabupaten Bandung ada yang bisa merangkul istilahnya UKM agar produksi hasil UKM itu bisa dipasarkan dengan beliau gitu. Karena beliau itu kan sekarang udah jadi juragan wisata, juragan kuliner, dan menyediakan lapak, listrik, kebersihan, segala pajak ditanggung semuanya. Dari hasilnya dia tuh minta 20%. Jadi 20% masuk, kan pakai koin-koin ya kalau belanja itu. Jadi si kita yang jualannya tinggal terima bersih ya tanpa risiko ya. Tanpa risiko rugi lagi itu. Karena kan orang-orang yang datang gitu seperti kata Pak Yosa yang hanya ingin makan aja, sudah di floating market, ada martabak, daun, akhirnya pulang deh gitu. Dan Pak Peri melihat peluang-peluang yang di situ bisa diakomodir dan bisa menjadi luar biasa. UKM itu bisa di situ bisa jadi orang-orang yang bisa 200 juta sebulan itu, Pak tukang sate yang tadi pinggir jalan bisa sukses seperti itu. Barangkali itu juga ini sebagai masukan saja. Mungkin begitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yosal. Atas. Oke, pada kan bagian nutup terakhir. Baik ya, terima kasih Pak Yani, kemudian tadi Pak Mahmudin, dan juga untuk sebentar ya. Baik ya, mudah-mudahan kita ada sebelum asar kita ada waktu sedikit. Tadi juga seperti disampaikan oleh Pak Yani, barangkali juga menjadi pertanyaan dari para mahasiswa, khususnya Pak Tansa, Pak Yosal. Ini nampaknya belum ada pemahaman yang cukup gitu ya, yang terkait dengan persoalan integrasi ini. Bagaimana misalnya orang wisata, UMKM dan juga literasi bisa mewujudkan ini secara integratif, maksudnya terintegrasi dalam satu desa itu. Waktu kita ngobrol soal PPK, Pusat Pengembangan Kreativitas Masyarakat yang sempat kita obrolkan, menjadi semacam di situ gitu ya, tapi waktu itu juga saya kurang, masih ini obrolan saja. Barangkali Pak Yosal berkenan untuk memberikan semacam gambaran lah sedikit saja bagaimana mencoba mahasiswa supaya bisa mengintegrasikan ini, supaya mereka punya gambaran yang cukup memadai untuk bisa melakukan itu. Mangga Pak Yosal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mah karena kekeh daripada patisna nangis. Saya kasih gambaran sederhananya kayak gini. Kalau satu maju, taruhlah para wisata maju, terus UMKM dan ininya literasinya tidak begitu maju, nanti terulang kasus kawasan desa wisata Gunung Pancar yang di Bogor itu. Begitu daerah itu maju sebagai daerah wisata, maka berkembanglah pemodal-pemodal masuk ke situ, dan itu pasti bukan milik orang penduduk situ. Sungai Cikeas yang tadi di kelompok Trarumajaya ada orang jualan liwet di Sungai Cikeas, itu juga orang jual liwet paket dengan mandi di Lewi di situ. Habis mandi makan liwet. Cuma itu paket yang bisa disediakan penduduk desa. Tapi pemodal kemudian datang bikin rumah makan nasi liwet, bisa makan lamun teu keur banjir di walungan nu teu kapikir ku urang dinya. Wisatanya maju tapi UMKM-nya akhirnya terbunuh. Karena itu diharapkan terintegrasinya tuh di situ. Di Gunung Pancar itu ada pemandian yang sering dikritik orang Jakarta karena pemandiannya sederhana, padahal itu udah lebih maju sekarang mah dibandingkan dulu mah pakai awi buleud.
pisahkeun we, laki-laki perempuan. Sekarang pakai tembok. Untuk orang Jakarta itu di bawah standar. Kalau udah pemodal masuk pasti pemilik pemandian itu tergusur. Pemodal akan memasukkan modalnya, sama dengan tergusurnya oleh kafe yang bisa lihat Bogor dari puncak gunung itu. Tukang-tukang kopi anu dina jinjingan dina tina termos China nungan 3.000 eleh ku nu 50.000 segelas. Nah, yang seperti itu yang ketika satu sektor maju maka sektor lain kemungkinan akan dikorbankan. Dan masyarakat di situ tidak mendapat manfaat apa-apa. Karena itu yang kita pikirkan gimana kita mengembangkan pusat kreativitas masyarakat untuk memperkuat maju bareng-bareng. Wisatanya maju, MKM-nya maju, literasinya juga berkembang sehingga terintegrasi bukan terpisah-pisah. Itu di banyak tempat terjadi, satu sektor maju, sektor lain ketinggalan, akhirnya terlindas oleh kekuatan modal yang masuk. Yang paling dahsyat ya pasti Nusa Dua. Tahun 90-an itu di Nusa Dua di pinggir itu ada warung-warung kecil yang dekat pasar ikan itu, tempat kita beli Coca-Cola atau es campur. Ayeuna mah kalah sama Hilton CS, bahkan pantainya pun diprivatkan, UMKM-nya hancur. Nah, karena itu coba mulai berpikir integratif, itu bukan maju salah satu sektor, tetapi majunya bareng-bareng. Karena wisata pasti mendukung UMKM, UMKM dan wisata itu pasti didukung oleh tingkat literasi masyarakatnya. Karena itu kemarin saya ngomongin soal sirkulasi informasi itu. Tugas kita adalah mengembangkan sirkulasi informasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di situ. Ujung-ujungnya kan tugas kita bukan mengembangkan wisatanya, peningkatan taraf hidup masyarakatnya. Bukan UMKM-nya supaya maju, tapi masyarakat di situ yang lebih makmur. Kira aku tukang sate 200 juta, lulusan Pikom kan, komo dosen Pikom nama. Tapi dah sabar dan soleh, susuganan ku sabar mah. Ari komat liren. Komat mah ajakan sholat, bukan ajakan berhenti berbicara. Nah, jadi yang kita kembangkan itu semacam namanya bukan itu, pusat pengembangan kreativitas masyarakat untuk menopang atau memberdayakan proses-proses sirkulasi informasi di masyarakat agar wisatanya berkembang, UMKM-nya berkembang, literasinya juga berkembang. Saya memperkirakan Santosa sama Tarumajaya itu yang akan lebih cepat perkembangan kegiatan wisatanya. Dan kalau wisatanya berkembang, biasanya pemodal itu cepat masuknya. Dan memposisikan dari pemilik, warga situ dari pemilik menjadi pekerja yang kemudian kalah oleh orang luar seperti kasus Karawang dan Bekasi. Orang situnya tersingkir. Itu yang dikhawatirkan teh. Karena itu coba mulai berpikirnya integratif dalam perencanaan itu. Kita sudah terlalu banyak contoh lah untuk sebentar lagi juga tukang-tukang di turunan apa Tanjakan Emen yang ke Subang itu, tukang-tukang dagang di situ pasti kalah oleh rumah-rumah makan yang dibuat oleh pemodal besar. Naon unggulanna sate kelinci mah gampil, abdi ternakan kelinci. Nah, jeung satenya dari awal sampai akhir ada di situ. Anda butuh satenya, Anda butuh kelincinya, atau butuh peternakna tiasa dibeli. Ini mikirnya agak gede gitulah, jangan terlalu sektoral. Karena itu nanti akan kita ngomongin perluasan jejaringnya, dengan mana jejaring yang bisa dikembangkan untuk penguatan atau untuk pemberdayaan masyarakat di situ.
Gimana literasi itu mendorong pemberdayaan, gimana pemberdayaan UMKM, sampai kapan kita di situ menjadi agennya, kapan diserahkan kepada masyarakat situ semua programnya, bukan kita yang menjalankan lagi. Sehingga pusat pengembangan kreativitas itulah yang nanti semacam think tanknya desa itu yang akan berpikir, bukan kita lagi. Kita mah mikirin yang lain. Anda nanti kan mikirin anak gitu nama, mikirin sahan udaik dikawin ku saya atau sahan udaik ngawin saya, kan kesananya mah anak kan berpikir itu akan menjadi lebih egois. Nah, makanya itu ditinggalkan. Kalau orang LSM selalu bilang masa berak nggak cebok. Jangan sampai kita berak di Kertasari pernah cebok karena tidak menyelesaikan tanggung jawabnya untuk dialihkan pada masyarakat di sana. Ngajak berpikir seperti seorang planner lah. Ngerah rada jiga mahasiswa nah gitu. Ya kan jiga kan tehnya supaya tidak terjebak maha yang tetap siswa. Judulnya mahasiswa tapi nyana maha yang tetap siswa, yang segalanya pengen disuapin, dikasih tahu gitu ya. Gitu aja, da mah hasil paksaan, jadi ngomong nanya terpaksa. Tapi da Oma Irama jadi lagu kan? Lagu. Sungguh terpaksa aku menyanyi kan gitu. Terima kasih Pak Yosal. Maksudnya begini, saya tadi ngobrol dengan Pak Tansa, saya ada sosok Rudiman, ada sosok ini kan gitu ya. Saya melihat integrasi ini bisa nggak diwujudkan khususnya di Santosa gitu. Mudah-mudahan nanti Rudiman dan kawan-kawan ya sebagai leadingnya nanti di ini. Jadi ingin ada obrolan gitu kan. Mudah-mudahan di desa itu bukan lagi ada KIM dan sebagainya, bukan seperti itu. Tetapi ada pusat pengembangan kreativitas masyarakat desa. Tempatnya nanti di mana, di desa misalnya. Di situ nanti wisata mengembangkan medianya apa misalnya yang mau dibuat. Ya, untuk promosi wisatanya, rebranding wisatanya apa, rebranding untuk produknya apa, kegiatan literasinya apa. Jadi ingin membentuk semacam itu gitu. Nanti kalau masalah berat dan tidaknya kita bisa konsultasikan Rudiman ya dengan Pak Tansa dengan yang lain. Tetapi ada keinginan, saya begitu melihat tadi penjelasan dan sebagainya, ada keinginan paling tidak, kalaupun tidak bisa di 6 desa itu terbentuk PPKM itu Pak Yosal, paling tidak di Santosa, ini saya harapkan dengan keberadaan mahasiswa, paling tidak bisa terbentuk di situ. Ada yang namanya pusat pengembangan atau kreativitas, nanti namanya bisa. Jadi itu jadi produknya Pikomuninus lah di situ. Jadi semacam itu. Nanti lebih detailnya lagi bisa kita diskusikan. Ya supaya lebih jelas nanti perwakilan dari wisata dari ini dan kemudian dari UMKM dan literasi nanti kita coba bentuknya seperti apa, kegiatannya bagaimana, sehingga setiap kelompok yang sudah mempersiapkan perencanaan itu bisa diwujudkan dalam satu tempat itu, sehingga itu menjadi sebuah kalau itu jadi lembaga, kalau itu jadi sistem gitu ya yang ingin diwujudkan. Jadi karena terakhir kebetulan Santosa memberikan kesantosaan nih gitu ya. Saya juga melihat dari sosok-sosok yang ada, kayaknya bisa nih Pak Tansa, Pak Yosal untuk kita wujudkan PPKM yang dimaksud di sana gitu. Untuk merubah ya. Oh sudah dicabut. Itu karena sudah dicabut PPKM pek perpanjang kumaha maneh kan gitu. Diperpanjangnya nggak nanya kita kan gitu, mau ditutup mau enggak. Saya itu itulah yang ada. Maksudnya bukan membanding apa-apa. Makanya saya tadi minta bagaimana ke soal integritas integrasi ini. Saya rada maksa ke Pak Yosal itu karena idenya sangat luar biasa menurut saya gitu kan. Karena saya juga dulu di desa aktif, ya betul juga gitu. Kalau nanti Pikom Uninus ada teman-teman semua, mohon bantuannya nanti tentu didampingi oleh kami. Kita kalau membuat konten kreator di situ kita berkreasinya. Pusat pengembangan kreativitas masyarakat. Kalau di sini ingin nge-branding apa di situ kita tempatnya gitu. Ada semacam yang kita buat.
Jadi di situ kita kerjasama. Ya, ada yang kolaborasinya nanti dengan ini seperti apa, dengan ini seperti apa. Gitu. Ya, hal-hal seperti itu yang saya maksud. Ini baru gambaran umum saja. Nanti lebih detailnya bagaimana kita mewujudkan. Saya yakin, saya insya Allah gitu kan. Welcome Pak Tansa, Pak Yosal, saya, Pak Yani dan semuanya. Untuk kelompok Santosa ini paling tidak itu yang bisa kita wujudkan. Dan kami siap, ya kan gitu ya Pak Tansa, untuk bisa mengarahkan ke sana. Sebagai contoh yang ada di situ.